Selanjutnya pemirsa untuk membahas mengenai kesiapan atau sepak terjang atlet Jawa Tengah di PON ke-20 di Papua, kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kepariwisataan Jawa Tengah yang juga menjadi Ketua Kontingen Atlet Jawa Tengah. Ada Bapak Sinung Nugraha Ramadi melalui Zoom. Apa kabar Pak Sinung? Selamat siang. Selamat siang, apa kabar Mas Noval? Alhamdulillah baik Pak Sinung. Waalaikumsalam. Pak Sinung, untuk update terbaru Pak, informasi terakhir dari atlet-atlet yang sudah berada di Papua, apa saja yang disampaikan, apa saja cerita yang sudah dilaporkan kepada Pak Sinung? Ya, yang pertama tentu yang dilaporkan mereka sudah tiba dan yang dilaporkan pertama kali adalah foto selfie ya di Bandara Mimika di Jayapura begitu dan itu mengindikasikan bahwa mereka betul seperti pada saat pengukuhan oleh Bapak Gubernur Ganjar Pranowo, kontingen Jawa Tengah datang ke Papua dengan cinta dan mereka sudah sukacita, artinya siap bertanding, siap berlaga dengan saudara-saudara setanah air dan sebangsa dan kita akan sudah posisinya sudah on fire gitu dan tinggal ini keep stamina saja untuk sampai pada jadwal yang ditentukan dan saya lihat dari beberapa chat yang masuk di sekretariat dengan teman-teman itu menunjukkan kegembiraan tetap harus patuhi terhadap aturan-aturan yang ditentukan oleh dari penyelenggara PON itu sendiri. Oke, baik. Untuk atlet-atlet yang sudah di sana sudah bisa disampaikan Pak Sinung, atlet dari cabang olahraga apa saja atau semua atlet sudah berada di sana? Ya, antara lain kemarin yang pertama kali berangkat adalah yang para layang. Karena para layang ini terkait dengan situasi dan kondisi cuaca dan juga kondisi angin ya yang sedemikian rupa ada perubahan. Dan juga kemarin juga atlet judo, kemudian basket dan beberapa cabur olahraga lainnya juga sudah sampai di sana. Dan satu hal yang membanggakan bagi kita untuk kelas eksibisi. Eksibisi ini uji coba penjajakan dan insya Allah nanti akan kita usulkan pada PON 4 tahun yang akan datang, yaitu kickboxing, kita juara umum. Dari 5 nomor, kita dapat 3 emas dan 2 perunggu. Dan ini kemarin atletnya sudah pulang dan catatan-catatan ini juga akan memberikan perhatian khusus untuk 4 tahun pembinaan ke depan. Karena yang kita kirim untuk kickboxing ini anak-anak muda. Jadi untuk 4 tahun ke depan masih bisa mencapai peak. Anyway, keberhasilan untuk pertandingan eksibisi terutama di kickboxing ini akan menjadi trigger bagi cabur yang lain bahwa insya Allah kita bisa. Baik. Ya. Menarik tadi Pak Sinung sempat menyampaikan bahwa yang awal pertama sampai di sana adalah atlet para layang. Artinya adalah cabang olahraga ini sangat bergantung dengan alam. Kemudian bagaimana sebenarnya Pak secara general proses adaptasi para atlet dengan alam, dengan medan, dengan cuaca yang ada di Papua sana Pak sampai saat ini? Ya, sampai saat ini so far so good ya. Artinya mereka tentu karena peralatan itu sudah datang dulu Mas, tidak bersama atlet. Jadi peralatan kita kirim dulu ke sana. Kemudian sudah ada kontak person kita di sana dan menerima peralatan itu dan kemarin sudah diuji cobakan. Nah, persoalan penyesuaikan dengan keadaan memang perlu waktu dan bagi para atlet ini sudah hal yang lumrah dan dimanapun mereka bertanding ketika pada saat prakualifikasi maupun pada event-event nasional ketika sebelum pandemi itu hal itu sudah dilakukan dan ini hal biasa saja hanya menjaga kondisi dan mampu membaca tanda-tanda alam, bagaimana mensikapi untuk mengambil keputusan kapan mereka melakukan manuver dan sebagainya gitu. Oke, baik. Kami ingin tahu lebih lanjut Pak. Di PON sebelumnya, ini Jawa Tengah finish di posisi keempat ya Pak ya dengan 32 emas, 56 perak dan 85 perunggu. Untuk tahun ini seperti apa targetnya Pak? Ya, tentu kita realistis ya. PON yang kemarin memang seperti tadi disampaikan sekitar 32 emas, 33 emas. Tapi disparitas dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dengan DKI pada waktu itu sangat tinggi. Disparitas terkait dengan jarak antara program medali itu sudah sampai ratusan medali. Tapi namun demikian kita tetap punya target bahwa kita mempertahankan pada posisi keempat itu, tetapi dengan perolehan medali yang lebih. Tentu ada beberapa hal yang bisa kita jadikan referensi untuk
membangun optimisme itu dalam catatan-catatan di atas kertas, yaitu tren pada saat prakualifikasi dan pada event nasional. Banyak beberapa cabur yang kita harapkan mampu mendulang emas, dan yang perlu diingat Mas Noval, pada setiap pertandingan, pada setiap venue selalu akan kejutan, dan kejutan itu milik Jawa Tengah. Oke, kalau tadi melanjutkan apa yang Pak Sinung sampaikan, sebenarnya cabang olahraga yang ditargetkan bisa mencetak medali emas apa saja Pak Sinung? Potensinya ini datang dari mana saja gitu? Yang beberapa, kami tidak melakukan pendikotomian terkait dengan beberapa cabur olahraga, tetapi sekali lagi selalu akan ada kejutan-kejutan di dalam setiap venue dan pertandingan. Namun pada catatan prakualifikasi maupun event nasional seperti yang tadi kami sampaikan, taekwondo kita andalan, kemudian para layang itu sendiri sangat-sangat diandalkan, sepak takraw, kemudian angkat besi dan sepatu roda. Yang tak kalah menarik adalah cabang olahraga Muay Thai, kemudian menembak dan pencaksilat. Mas, satu hal yang selalu menjadi andalan bagi kita adalah panjat dinding. Atlet nasional Indonesia adalah berasal dari Jawa Tengah. Betul. Kemudian atletik kita juga cukup bisa berbicara untuk bisa meraup medali emas. Kemudian cabang biliar, dan ini menarik anak-anak muda yang kemarin prakualifikasi baik putra dan putri cukup handal, membanggakan sekali, itu basket putra dan putri. 3-on-3 maupun 5-on-5 gitu ya. Kemudian judo dan tarung derajat. Sekaligus kami menyampaikan nanti kita juga mengandalkan wushu. Ini cukup diandalkan kita untuk mendapatkan medali emas. Dan satu catatan yang membedakan kami dengan provinsi yang lain barangkali, tapi juga provinsi yang lain juga melakukan yang sama. Tapi satu hal adalah atlet kita atlet muda, Mas. Artinya mereka sedang dalam progres naik, dan itu sejalan dengan kebijakan Bapak Gubernur bahwa pengembangan olahraga itu sendiri bukan hanya sebatas pada penyediaan sarana prasarana, tapi menciptakan kaderisasi talenta-talenta muda, karena cabang olahraga bukan lagi menjadi suatu alternatif sampingan, tapi menjadi sesuatu hal yang utama yang memberikan pride, rasa bangga bagi anak-anak muda dan anak-anak bangsa untuk berprestasi. Saya kira itu. Jadi kalau untuk jumlahnya berapa Pak Sinung? Singkat saja jumlah medali emas yang ditargetkan? 46 lah Mas. 46? Iya, realistis. Baik. Kami mohon doa restunya dan mohon dukungannya. Insya Allah kita akan tetap akan terus bersemangat untuk itu. Baik. Semoga semuanya tercapai, target tercapai, bahkan bisa melebihi Pak Sinung. Amin. Selalu akan ada kejutan, dan kejutan itu dari Jawa Tengah, Mas. Amin. Yang penting atlet pulang ke Jawa Tengah membawa medali ya, bukan membawa pandemi seperti itu ya, Pak Sinung. Semuanya dalam keadaan sehat. Insya Allah. Amin. Betul. Baik. Terima kasih Pak Sinung atas waktunya. Mas. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.